Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita hanya seberapa saja, ya, kita percaya bahwa Tuhan hadir. Amin. Tuhan berkata bahwa 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Saudara, ya. Tuhan tidak melihat dari banyak jumlah orang, tapi Tuhan melihat setiap kerinduan kita, ya, untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat Alkitab kita, ya, tentang Yunus. Yunus pasal 1 ayat 1 dan 2. Nah, mulai dari ayat 1, Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan Allah. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Nineve, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini satu perintah Tuhan kepada Yunus untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada orang-orang Nineve. Ya, kejahatan mereka sudah sampai di telinganya Tuhan. Amin. Tetapi saudara-saudara, Tuhan mengutus Yunus agar supaya dia memberitakan kasih anugerah kepada orang-orang Nineve. Ya, kejahatan daripada orang-orang ini sudah sampai di telinganya Tuhan. Tuhan mengutus Yunus, tetapi Yunus melarikan diri. Amin. Yunus ini melarikan diri dari hadapan Tuhan. Alkitab berkata,
jauh dari hadapan Tuhan. Ya, banyak orang Kristen yang dipanggil Tuhan untuk memberitakan kasih dan rahmat-Nya, tetapi mereka melarikan diri dari panggilan itu. Mereka tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, Yunus mengerti bahwa Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu kasih-Nya besar. Tuhan itu kesetiaannya sangat luar biasa. Yunus tahu akan semuanya ini. Yunus tahu ketika dia memberitakan pertobatan, orang-orang ini pasti bertobat. Ya, yang ada di dalam hati Yunus dan pikiran Yunus adalah dia mau supaya orang-orang Niniwe menerima hukuman dari Tuhan. Itu sebabnya dia melarikan diri. Saudara-saudara lihat, ya. Alkitab berkata, tetapi Tuhan ketika Yunus melarikan diri lewat kapal laut, Tuhan kejar. Jadi kalau Tuhan sudah suruh terus kita melarikan diri, ya, ini maaf ya, kupu-kupu, agak mengganggu. Melarikan diri, Tuhan kejar, saudara. Karena amanat agung harus disampaikan. Haleluya. Berita tentang pertobatan harus disampaikan kepada orang-orang Niniwe. Tuhan sendiri berkata kepada Yunus bahwa orang-orang ini tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Haleluya. Mari kita lihat. Ya, mari kita lihat. Di dalam Yunus pasal yang keempat. Yunus pasal 4. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Kesel hatinya si Yunus ini. Ya, kesel. Tapi Tuhan berkata, layakkah engkau marah? Ayat yang 4. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya, mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungan menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan, tumbuhlah sebatang pohon, saudara-saudara, ya. Sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus. Artinya Tuhan mau menghibur dia. Tetapi hati Yunus masih panas. Dan Tuhan berkata begini. Ayat 10. Di ayat 10. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah. Yunus sayang kepada pohon. Ya, sedikit pun dia tidak berjerih payah, tidak menanamnya, tidak menyiramnya. Tapi Allah yang membuat tumbuh. Allah mulai membuka pikirannya. Ya, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Haleluya. Allah memang ingin memusnahkan. Ya, Allah sudah merencanakan malapetaka untuk ditimpakan kepada Niniwe. Itu sebabnya Tuhan mengutus Yunus untuk mengabarkan kepada mereka bahwa kejahatan mereka sudah sampai di telinga Tuhan. Ya, kejahatan mereka, dosa mereka sudah sampai di telinganya Tuhan. Tuhan hendak memusnahkan mereka. Tuhan hendak menurunkan malapetaka kepada orang-orang Niniwe. Tapi Yunus melarikan diri. Rupanya di sini yang terhilang adalah Yunus. Haleluya. Allah ingin membuat satu pelajaran kepada Yunus, satu pelajaran yang bermakna bagaimana harus mengasihi jiwa-jiwa. Walaupun mereka harus berdosa, walaupun mereka telah berdosa, dosa mereka sudah sampai di atas, kejahatan mereka sudah sampai di telinga Tuhan. Tapi Tuhan mau mengajar Yunus mengerti bahwa Tuhan itu panjang sabar. Haleluya.
Tuhan mau mengajar Yunus. Setelah dia di tengah laut, badai datang, saudara-saudara, dia ketiduran di bawah. Ya, tidur nyenyak, padahal sudah hampir mau tenggelam. Orang-orang pada ketakutan, tetapi Yunus tidur. Saudara-saudara, kenyamanan membuat kita tidak tidur. Ya, Tuhan mau kita bangkit, haleluya, dan melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yunus ini ketika dia menyadari bahwa dia telah berdosa, dan dia berkata kepada orang-orang di kapal, buanglah dia ke laut. Tapi atas penentuan Tuhan, datang sebuah ikan besar menelan Yunus dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Haleluya. Dia mulai berdoa kepada Tuhan. Ikan itu membawa dia kembali ke Niniwe. Dia membawa ke Niniwe, membawa ke kota Niniwe dan memuntahkan dia. Dan dia masuk di kota itu. Dia mulai berseru, 40 hari lagi Tuhan akan memusnahkan. Haleluya. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam Yunus tadi. Yunus pasal 3, coba lihat ayat yang ketiga. Ini ketika dia sudah dimuntahkan ular, dimuntahkan ikan, maaf bukan ular ya. Sudah dimuntahkan ikan. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Lalu bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Bayangkan Bapak Ibu, Niniwe ini untuk berjalan kaki 3 hari. Ya, 3 hari luasnya. Begitu besar. Kalau kita berjalan kaki, Pak Kanto, dari sini sampai ke Batu Ampar berapa jam? Ada 3 jam Kak? Sekitar itu ya. Kalau kita jalan kaki dari sini ke sana. Ini 3 hari perjalanan kaki. Saya teringat waktu kami kelas berapa SD ya. Kami itu ada sekitar 10 orang anak-anak SD kecil. Terus dari kampung bapak saya ke kampung mama saya, saudara-saudara, harus ada beberapa kecamatan, 2 kecamatan melewat, 1 kecamatan, ya jauh sekali saudara. Kalau naik mobil perjalanannya itu hampir 1 jam, ya, karena gunungnya, bukan 1 jam, setengah jam, ada 1 jam itu saudara. Kami berjalan dari kampung bapak saya itu, kami bolos sekolah, masih SD, saya kelas 3 SD kalau saya tidak salah ingat waktu itu. Bersama dengan kakak-kakak kelas ya, kami ada hampir 10 orang. Jalan kaki kami. Kami bolos sekolah dari kampung terus pergi berjalan kaki. Dari tempat desa itu ke kecamatan Motoling itu saudara, mungkin sekitar ada 10 km berjalan kaki. Kami masih kecil, anak-anak kecil. Terus dari sana, dari kecamatan itu kami harus pergi ke desa Om ya, tempat kelahiran saya. Jalan kaki dari Motoling ke Tompasok Baru, itu masih kelas 3 SD. Di tengah jalan kelaparan, nggak tahu mau makan apa. Masih pakai baju sekolah. Jalan kaki. Aduh, minta kelapa sama orang di jalan. Itu 1 hari penuh Bapak Ibu, dari pagi sampai sore jalan kaki, masih anak-anak kecil ya, 1 hari penuh. Karena kami banyak rombongan, jadi di jalan aspal itu banyak mobil lewat, tapi kami jalan di tepi-tepi saja. Itu, tapi ini Yunus 3 hari perjalanan luasnya kota itu, kota Niniwe ini saudara. Dan dia mulai berseru, ayat 4, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari seperjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Niniwe, Yunus berteriak, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan, sama seperti Sodom dan Gomora. Haleluya. Orang-orang Niniwe mendengar firman Allah. Orang-orang Niniwe dengar firman Tuhan. Ya, mereka menyesal atas segala dosa, mereka menyesal atas segala tindakan kejahatan yang mereka buat, dan akhirnya mereka merendahkan diri.
Raja Nineve, saudara, memerintahkan untuk berpuasa, merendahkan diri, minta ampun. Mulai dari hewan sampai manusia berpuasa. Tuhan menyesal akan malapetaka yang sudah direncanakan. Haleluya. Kenapa? Karena jiwa-jiwa lebih berharga. Disinilah Tuhan mulai melatih Yunus. Walaupun Yunus kesal, Yunus marah, dan akhirnya dia mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu harus mengerti kehendak. Ya, jiwa-jiwa itu lebih berharga dari apapun. Tuhan memang sudah merencanakan apa yang akan terjadi. Tapi ketika kita menyampaikan isi hati Tuhan, mungkin mereka mau bertobat, mungkin mereka mau berbalik kepada Tuhan, dan Tuhan menyesal akan malapetaka itu. Amin. Tuhan menyesal. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita ambil bagian dalam rencana dan kehendak Tuhan. Memuliakan Tuhan. Haleluya. Muliakan Tuhan dengan hidupmu agar engkau diberkati Tuhan. Ya, saudara-saudara, kesimpulan firman Allah, mari kita belajar kepada Yunus. Jangan lari dari panggilan Allah sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, tapi tinggallah dalam rencana ilahinya Tuhan. Amin. Dan jadilah orang-orang yang bisa membawa kasih karunia di mana-mana. Ya, menjadi berkat buat orang lain dari cara hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman Allah dan kembalikan kepada pemimpin pujian. Terima kasih. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan terus mengajar kami mengerti kehendak Allah untuk dapat mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan biarlah kami membawa kasih dan damai kepada mereka, Bapa. Gembalakan umat-umat Allah, berkati mereka dalam setiap apa yang mereka butuhkan. Tuhan menolong mereka di dalam nama Yesus. Biarlah penggembalaan Allah menjadi bagian daripada umat-umat-Mu. Tuhan menolong mereka yang tidak sempat hadir pada malam ini. Keluarga Bapak Mat Nasir, suami istri dan Bapak Minta, mereka sudah lanjut usia dalam kondisi tubuh mereka. Tuhan menolong mereka di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati juga mereka. Tuhan berkati kami semua.
Berkati persembahan yang sudah diberikan oleh umat Tuhan, kembalikan sesuai dengan janji firman-Mu. Kami berdoa untuk desa di mana kami tinggal. Kesejahteraan desa ini adalah kesejahteraan kami juga. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkati. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Pertumbuhan anak-anak kami terus Tuhan sertai dengan kekuatan kuasa ilahi daripada Allah, sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak berkat dimanapun mereka pergi. Anak-anak ini boleh menjadi saksi Tuhan. Anak-anak ini boleh berprestasi nanti di sekolah mereka masing-masing, baik itu Immanuel, Yoel, dan Abigail. Tuhan memberkati mereka dalam masa-masa pertumbuhan mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami mengucap syukur. Di sepanjang malam kami akan lewati dalam kemuliaan Allah. Jaga tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Setiap para bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, panah, misi jahat, kuasa setan, ilmu perdukunan, usir santet kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan hancurkan, patahkan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kami akhiri ibadah kami serta terima berkat. Pulanglah, bawalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dan sayang daripada anaknya, penghentaran penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-berkat ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.